Dr. Adib, kita sekarang menjawab line telepon interaktif ya. Yang pertama ada Abah di Bandung, Jawa Barat. Abah, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Abah silakan mau tanya apa sama Dr. Adib? Ya, cuma mau tanya nih kan ada. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum Abah. Ya, cuma mau tanya ini kan ada OTG disuruh karantina 14 hari. Tapi timbul gejala lain nih, malah hipertensi, darah tinggi gitu kan, stres gitu kan. Itu sebenarnya dari IGI ada second opinion nggak kalau seandainya nggak dikarantina? Dasarnya karantina itu apa gitu kan, terus kenapa harus 14 hari? Kenapa nggak setahun aja sekalian atau enggak? Kenapa nggak di karantina sampai kiamat aja sekalian gitu kan? Ya jadi kita tuh nggak jelas nih kenapa harus 14 harinya tuh nggak jelas. Belum ada peneliti yang sampai ke situ gitu kan. Ya sekarang virus coronanya ini udah pernah lihat langsung cek ke Wuhan belum? Oke, jadi gitu ya, Abah. Terima kasih. Iya, Pak Poli di Ambon kemudian. Selamat pagi Pak Poli. Pagi Mas Bayu. Ya, silakan. Pagi Pak Dokter. Pagi. Dokter ya. Yang pertama Pak Dok, ini kan semua orang sekarang ada rapid ini Pak, namanya rapid test. Pengambilan dana Pak. Nah, pengambilan dana rapid ini itu harus dibutuhkan dengan web Pak, baik dan Pak Dokter. Ikuti dengan web. Nah, apakah web itu berapa saat dulu bisa menentukan bahwa seseorang itu kena virus corona Pak Dokter. Artinya kalau sudah rapid, ya kita dalam cara itu Pak, bisa kolesterol, bisa periksa darah, bisa semua asam berat. Tapi harus buktikan dengan web Pak Dokter. Ini juga, ini apa sebenarnya Pak? Yang kedua Pak, lagi kembang sekarang tentang plasma darah itu Pak, untuk pembuatan antibodi itu Pak. Nah, penelitian daerah itu Pak, mungkin satu saat yang kita harapkan ada vaksinnya Pak. Ini antibodi yang nanti diambil dari plasma darah itu seperti apa Pak Dok? Demikian Pak Dok yang tidak divaksin. Terima kasih Pak Dok. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Oke, saya ke Dr. Adib untuk Abah di Bandung. Kalau di karantina, kemudian jadi muncul juga stres, kemudian darah tinggi dan segala macam. Jadi adakah cara lain selain karantina dan kenapa 14 hari? Walaupun sudah sering, jangan bosan-bosan Dr. Adib untuk dijelaskan lagi nih, mengapa 14 hari? Silakan Dr. Adib. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Abah di Bandung, itu karantina ini tujuannya adalah untuk memutuskan mata rantai penularan. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam karantina ada dua. Bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya, kemudian atau dilakukan karantina di satu tempat, ya. Kenapa harus dilakukan di karantina satu tempat? Ya, karena kadang-kadang di isolasi mandiri sulit untuk kemudian diobservasi. Hingga ini dua opsi ini selalu ditawarkan, gitu loh, untuk kemudian mengurangi atau memutuskan mata rantai penularan itu dengan karantina tadi, gitu loh. Kenapa 14 hari? Karena masa inkubasi daripada virus itu sendiri. Nah, pada saat kemudian di karantina, kenapa ada keluhan-keluhan hipertensi dan sebagainya? Nah, faktornya bukan karena virusnya. Kemungkinan bisa juga karena yang kita paham lah, bahwa pada saat di dalam kondisi karantina, tidak ada relaksasi dalam artian kondisi-kondisi yang rileks, seperti yang saat ini dilakukan oleh ada salah satu kabupaten yang kemudian membuat karantina tapi dengan lebih rileks, ada hiburan di situ, ya itu lebih baik. Gitu. Karena kita paham bahwa orang disuruh diam 14 hari pasti itu tidak nyaman. Apalagi kemudian saat kemarin ada PSBB yang kemudian dilarang orang untuk keluar untuk dalam jangka waktu segala apa, kita paham itu tidak nyaman. Tapi kalau kita harus pahami bahwa tujuan daripada karantina adalah memutuskan mata rantai, membuat OTG yang tadi bisa menjadi sumber penularan tidak menjadi sumber penularan. Jadi itu yang tujuannya, dan itu penelitiannya ada itu. Ya, itu penelitiannya ada. Jadi ini bukan mengada-ngada dari kami, dan itu secara internasional, dan itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah juga digugus tugas untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Gitu. Ya,
Baik, jadi 14 harinya sendiri karena itulah selama ini yang dalam penelitian di seluruh dunia termasuk di Wuhan, masa inkubasinya dari Betul, virus ya. tersebut ya dokter ya. Sehingga Betul, kalau betul, dalam ya. 14 hari ini kemudian kita sudah tidak ada gejala, mudah-mudahan berarti kita sudah tidak menularkan lagi COVID-19 Betul, dan ya. boleh pulang. Baik, kemudian Pak Poli di Ambon. Bedanya rapid dengan kemudian swab begitu, dan kemudian arahnya ke vaksin ini sudah sampai di mana, Dr. Adib? Ya, jadi kalau kita bicara rapid test ya, rapid test itu dari serologi, dari darah. Gitu. Memang angka negatif palsunya ada. Jadi validitasnya yang paling tinggi adalah tetap dengan PCR swab. Gitu. Tapi rapid test ini bisa digunakan untuk screening awal saja. Ya. Jadi karena pembentukan IgM, IgG antibody itu muncul dalam satu jangka periode waktu tertentu. Sehingga ada aturan yang kemudian kita pakai pada saat rapid test itu adalah screening awal. Tapi belum bisa memastikan bahwa dia terkena COVID. Gitu. Jadi ini harus dipahami masyarakat. Kalau rapid test positif berarti kemudian pasti COVID, tidak. Karena nanti harus ditindaklanjuti dengan yang namanya PCR swab. Dari PCR swab itulah kemudian bisa dipastikan bahwa ini positif atau tidak. Kalaupun hasil PCR swab itu positif, bukan berarti dia kemudian akan muncul gejala. Tergantung pada kita juga. Artinya kemudian ada namanya OTG atau yang ODP yang masih ringan, ya karena kemampuan atau daya tahan tubuh kita yang sehingga penularan dari kita sebagai OTG atau ODP itu kemudian tidak sampai memberikan dampak klinis yang lebih berat. Gitu. Nah ini yang juga dipahami. Jadi bukan berarti kalau positif itu pasti nanti akan jatuh jadi kondisi jelek dan sebagainya. Gitu. Termasuk stigmatisasi bahwa positif itu kemudian harus dihindari, tidak. Asalkan bisa menjaga jarak, asalkan dia harus pakai masker, maka dia bisa mengurangi untuk menjadi sumber penularan. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan vaksin. Nah ini perkembangan vaksin ini memang masih dalam penelitian karena proses untuk di dalam pembuatan vaksin ada proses uji laboratorium, in vitro, ada uji klinis yang itu prosesnya adalah dengan tujuan untuk safety buat pasien, safety untuk pada saat itu digunakan. Sehingga prosesnya ini memang sampai sekarang di luar negeri pun masih semuanya berproses untuk pembuatan vaksin ini. Jadi masih menunggu begitu ya, Dr. Adib ya? Betul ya. Ya, baik. Dr. Adib Kumaydi, terima kasih penjelasannya sebagai Wakil Ketua IDI langsung yang kemudian menyampaikan ini semua. Salam sama seluruh tenaga medis dan rekan-rekan dokter. Dr. Adib sehat-sehat terus. Selalu kami doakan yang terbaik untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Selamat pagi.